إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وخصوصا إلى الشيخ، ونخصوصا إلى الإمام الشافعي، ونخصوصا إلى الشيخ بيسوجا إبراهيم، الشيخ ابن قاسم الغازي، ونخصوصا إلى الشيخ الباجوري، خصوصا إلى عبد الله شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemarin kita membahas tentang bahwa kullu maitatin najisatun, bahwa setiap yang bangkai gitu ya, itu pasti najis. Nah, karena najis maka konsekuensinya adalah tidak kayak kita, pakaian kita tuh kalau terkena bangkai maka sholatnya tidak sah, kira-kira gitu ya. Nah, illal adami, kecuali jenazahnya manusia gitu ya. Nah, maka itu tidak najis. Sekarang kita membahas tentang awani, tentang wadah atau tempat. Nah, menurut penelusuran Syekh Imam Al-Bajuri, pembahasan tentang faslun fi awani ini tidak ada di naskah yang asalnya di dalam matannya, tetapi kemudian ada di dalam syarahnya dan dibahas kemudian dalam hasyiahnya. Nah, kenapa pembahasan tentang tempat itu masuk dalam pembahasan tentang toharoh, gitu ya? Kenapa tempat itu juga dibahas ke dalam toharoh? Nah, menurut Imam Bajuri, karena tempat itu adalah wasilatun min wasilati toharoh. Bayang ya, bahwa tempat itu adalah wasilah. Wasilah itu medium untuk kita bersuci. Nah, kalau kita menggunakan air nih, ya kan? Air kita kan sudah tahu kalau klasifikasi air. Airnya sudah air mutlak. Bisa dipakai tohir mutohirun gitu ya. Suci mensucikan. Tetapi bagaimana hukumnya kalau tempatnya itu haram untuk digunakan? Kan, nah, dari sini kita melihat betapa fakih, ulama-ulama fikih kita itu menyusun bab penjelasan tentang syariah itu begitu sistematis. Bayang ya. Jadi semuanya dibahas mulai dari hal yang paling kecil sampai kemudian yang besar. Dan semuanya detail dibahasnya. Nah, yang menarik adalah bagaimana mereka melakukan pembahasan dan membagi pembahasan itu berdasarkan apa? Berdasarkan syariat, berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, petunjuk penting dalam konteks wadah awani ini itu adalah hadis la tashrobu, ya, janganlah kalian makan dan minum fi ina'in min fiddatin, jadi dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini menarik. Kenapa hanya dibahas cuma dua itu? Karena hadisnya, redaksi hadisnya itu bilang dua hal ini, emas dan perak itu miliknya selain orang Islam, orang kafir dalam konteks ini ya. Dan akan menjadi pakaian, akan menjadi milik kita itu ketika kita di akhirat nanti.
bahkan digambarkan gitu ya, kemegahan, keindahan, kondisi akhirat nanti, dan beberapa beberapa perkakas itu terbuat dari emas dan perak. Walaupun kita mengakui bahwa ya soal surga neraka itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at, nggak pernah ada yang tahu, nggak pernah dengar. Bahkan sebenarnya yang tahu ya cuma Nabi Muhammad SAW gitu ya. Tapi ada beberapa gambaran soal bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Nah, salah satu alamat atau indikator atau kabar gembira bagi kita dalam konteks ini adalah kenapa Nabi melarang kita menggunakan zahab wal fiddah, menggunakan emas dan perak di dunia, karena ini menjadi milik mereka dan ini akan menjadi milik kita ketika di surga, gitu ya. Kebayang. Jadi hadisnya jelas. Tetapi yang menarik adalah nanti akan dibahas bagaimana kemudian pembahasan hadis yang sudah sahih dan ada terdapat dalam Bukhari dan Muslim, Syaikhan, tapi kemudian tafsirnya itu menjadi berbeda. Ya. Makasih tadi. Gitu ya. Jadi apa yang berbeda nanti kita bahas. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah fasal. Jadi fasal itu unit terkecil. Jadi yang pertama adalah kitab. Yang di bawah kitab itu bab. Di bawah bab itu fasal. Nah, fasal itu unit terkecil dalam pembahasan. Faslun ay hadza faslun. Kalau faslun artinya kelas. Kalau di madrasah ay hadza faslun, kelas itu. Pasal ini membahas tentang fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Pasal ini membahas tentang apa yang boleh dan apa yang haram untuk dipakai. Gitu ya. Apa yang boleh, apa yang haram. Yang pertama itu apa yang haram untuk dipakai dan apa yang boleh untuk dipakai minal awani, perkakas atau alat-alat rumah tangga gitu ya, yang haram dipakai dan boleh dipakai. Wa bada'a bil awwali faqala. Nah, musannif Syekh Abu Suja itu memulainya dengan bil awwali. Bil awwali itu artinya ma yahrumu. Jadi Syekh Abu Suja membahas tentang apa yang haram. Ma yahrumu isti'maluhu. Redaksinya wala yajuzu, dan tidak boleh fi ghairi daruratin, kecuali di dalam kondisi darurat. Nah, kondisi darurat ini boleh. Bahkan sebenarnya kalau kondisi darurat itu makan babi aja boleh. Gitu ya. Tapi bukan berarti jalan-jalan ke Singapura terus kemudian ditawarin babi, oh darurat, ditawarin temen. Bukan darurat, ngawur itu namanya. Fi ghairi daruratin. Jadi kaidahnya itu tentang darurat itu boleh fi ghairi daruratin lirajulin awim ro'atin. Nah, ketidakbolehannya ini itu mencakup baik perempuan maupun laki-laki. Artinya semuanya nggak boleh. Nah, apa yang tidak boleh? Isti'malu syai'in min awanidz zahabi wal fiddati. Menggunakan perkakas yang terbuat dari emas dan perak. Gitu ya. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Tidak boleh dipakai untuk makan, tidak boleh dipakai untuk minum,
wala ghairihima ai fi ghairihima. Juga tidak boleh untuk selain yang keduanya. Apa itu? Lizina. Lizina itu untuk berhias. Itu nggak boleh. Gitu ya. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzakara yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin. Jadi ada kaidah ma harruma isti'maluhu haruma ittikhadhuhu. Ada kaidahnya itu. Segala sesuatu yang dinyatakan haram untuk dipakai, digunakan, maka dimanfaatkannya pun tidak boleh. Apa bedanya istiqmal dengan ittikhad? Gitu ya. Apa bedanya istiqmal? Ini kan kalau diterjemahkan dua-duanya seperti dipakai dua-duanya gitu ya. Pertama istiqmal, ittikhad itu diambil. Ittikhadu manfaati, dimanfaatkan. Kan makan juga ya, kita minum ini kan berarti dimanfaatkan kan? Ya kan? Nah, apa bedanya? Bedanya adalah pertama kalau kita seperti ini misalnya gelas. Gelas ini dipakai untuk untuk kopi. Gelas ini dipakai untuk kopi. Gitu ya. Nah, ini namanya istiqmal. Karena apa? Karena pada kenyataannya setelah tidak dipakai, si gelas ini kan ditaruh di rak kan. Nah, rak itu kan tidak ya namanya rak dapur. Rak dapur itu kan di belakang ya. Saya nggak tahu. Tapi pola rumah sekarang itu kan berubah ya. Kalau lihat-lihat harganya pola rumah sekarang harganya 1,5 M. Harganya 1,5 M. Begitu buka pintu itu ada dapur. Jadi itu perkakas dapur tuh kelihatan banget kan? Gimana tuh? Nah, dalam konteks ini yang mesti dibayangkan adalah dibedakan antara yang dipakai untuk sehari-hari dan yang dipakai untuk dihias, berhias atau sebagai hiasan. Gitu. Kebayang nggak sampai sini? Jadi bedanya istiqmal dengan ittikhad itu ada di yang ini dipakai untuk sehari-hari, keseharian, setiap waktu. Nah, kalau yang ittikhad lizina itu untuk untuk berhias, itu tidak dipakai kecuali untuk itu manfaatnya. Kebayang nggak? Jadi itu tidak boleh. Baik perempuan maupun laki-laki. Itu nggak boleh tuh. Sama sekali. Jadi kalau teman-teman nih misalnya lihat kan kalau di musim haji itu kalau ada undangan haji yang diundang oleh kerajaan Saudi, itu makanannya itu disajikan dengan tempat yang sepertinya terbuat dari emas. Karena kan berwarna kuning gitu ya. Tapi itu bukan emas. Itu pada kenyataannya bukan emas. Itu hiasan aja gitu. Itu ya emas KW gitu ya. Bukan Mas Agung. Tapi itu bukan emas. Itu ya kayak aluminium stainless steel, tapi warnanya begitu. Nah, ini tuh Pak untuk mengakali sebenarnya. Bayang ya? Ini tuh sebenarnya buat ngakalin aja. Untuk seakan-akan, tapi tanpa harus emas aja udah kelihatan mewah kan? Apalagi emasnya gitu. Nah, itu dipakai, itu namanya istiqmal, digunakan. Nah, tapi ittikhad itu dipakai ya selamanya. Misalnya ini terbuat dari emas nih,
gitu ya. Dia ditempel di sana aja, dipajang buat pajangan. Jadi ketika ada orang tamu siapapun yang melihat, dahsyat sekali, apa namanya, jamnya aja dari emas gitu ya. Berarti nggak punya cicilan gitu, bulanan, nggak mikirin KPR. Hah? Ternyata nyicil. Kalau nyicil ya, waduh repot juga. Pernah ada yang nanya tuh, Mas, itu apa namanya? Jadi suatu hari teman saya nanya, itu sehari Alphard bensinnya berapa ya? Saya bilang, loh kok kenapa kamu mikirin gitu? Iya, saya mikirin itu sehari itu kan tangkinya gede. Itu kalau bolak-balik habis berapa? Ya berarti kamu memang tidak punya, apa namanya, nggak bakalan punya Alphard. Kenapa? Mentalnya masih mikirin bensinnya gitu. Bukan mikirin bagaimana produktif dengan Alphardnya. Masih mikirin bensin habis berapa. Ya berarti kan memang bukan kelasnya. Sama itu kalau masih, apa namanya, ternyata nyicil ya buat gaya doang gitu. Tapi poinnya adalah ittikhad dengan istiqmal. Nah, bagaimana dengan, pernah lihat nggak piring? Ini kan kalau zaman dulu nih, jangankan emas, keramik. Ini Pak. Keramik itu apa namanya, apa namanya, gelas apa keramik itu kan ditaruh di rak ya. Itu kan kadang buat pajangan ya. Zaman dulu tuh orang-orang tuh beli, apa namanya, beli peralatan makan dari keramik itu kan wah banget gitu, sehingga itu dipajang dan hanya dikeluarin dan dipakai ketika tamu-tamu terhormat kan. Nah, bagaimana itu hukumnya? Nah, keduanya tidak boleh, tetapi yang dipastikan perbedaannya adalah istiqmal itu dipakai untuk sehari-hari sehingga dia itu dimanfaatkan atau fungsional. Nah, bahasa yang tepat itu fungsional. Jadi dia dimanfaatkan terus. Untuk makan, untuk minum gitu ya. Atau misalnya kalau kaya banget ternyata untuk nyambel. Itu juga nggak boleh. Layah, tahu kan layah? Layah itu apa ya? Coet kalau bahasa Sundanya. Ulekan, nah ulekan ternyata karena kaya banget ulekannya dari emas gitu. Itu juga nggak boleh gitu ya. Bayang ya. Karena apa? Wala fi ghairihima. Nah, ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuhu. Jadi bagi laki-laki maupun perempuan haram untuk menggunakan perkakas yang terbuat dari emas dan perak. Lalu kemudian ada banyak orang yang mencari hikmah atas kenapa sih nggak boleh gitu ya. Ternyata menurut satu penelitian itu karena mengandung merkuri. Apa namanya? Diksi. Ada diksi. Jadi ada mengandung merkuri di kedua bahan itu. Emas atau perak itu mengandung merkuri. Nah, teman-teman kan tahu. Bahkan skincare ya. Skincare kalau ada mengandung merkuri berbahaya, itu kan nggak boleh ya untuk dipakai toh. Nah, apalagi ini masuk ke dalam tubuh. Kira-kira gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, tetapi dalam konteks ini, hemat saya, ya ini bagian dari syariat itu. Ada yang menurut Ibnu Rushd, la ma'kuliyah. La ma'kuliyah itu artinya yang nggak bisa dipikir gitu loh. Kita mau mikir argumennya, kenapa? Itu nggak ketemu. Ada yang ma'kuliyah. Kenapa misalnya zakat? Zakat itu kenapa 2,5%? Gitu ya. Karena itu biar tidak ngeberatin. Tapi bahkan yang 2,5% aja kalau hitungannya udah triliun,
itu kan berarti dia sekian miliar ya hitungannya gitu. Itu banyak juga yang ngakalin. Tapi poin saya adalah kenapa misalnya zakat itu diwajibkan, karena sebuah komunitas ketika terjadi penumpukan modal kapital, maka akan terjadi atau tercipta situasi ketidakadilan. Hah? Untung aku tadinya mau bahas mak tapi nggak usah. Tapi poin saya ada ketidakadilan ini terjadi karena ada penumpukan kapital modal di satu dua pihak saja. Nah, untuk tidak terjadi penumpukan itu dan agar terjadi kohesi sosial, maka Islam mewajibkan untuk zakat mal, zakat fitrah. Agar apa? Agar orang itu pertama punya empati terhadap penderitaan orang lain, saudara, teman, kolega yang lagi nggak punya uang dan sebagainya gitu ya. Di sisi lain, orang-orang itu juga melihat bahwa oh, orang itu mau bantu kami. Nah, disitulah terjadi proses untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kebayang ya? Jadi, nah ini tuh bisa dicari akalnya, bisa dicari argumennya. Tetapi ada banyak juga ajaran agama yang nggak bisa dicari argumennya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Masih ngantuk. Bisa juga. Tapi ternyata pada kenyataannya sholat subuh itu kalau di masjid paling panjang. Ya kan? Itu ayat-ayat yang dipakai tuh Sabbihisma rabbika, adalah sambil ngantuk-ngantuk loh. Atau yang lain. Artinya apa? Kita nggak bisa, kenapa Allah mewajibkan kita 4, maghrib 3 gitu. Dan kenapa kalau maghrib 3 itu nggak bisa dijam, nggak bisa dikosor gitu. Itu sesuatu yang harus kita terima dan harus kita proses imani. Bukan imani, bukan. Imani, bukan imani. Tapi harus kita yakini bahwa memang pada titik ini kita harus ikut terhadap perintah dan arahan Rasul. Sama seperti halnya ini. Karena apa? Redaksinya itu larangan, nahi. Nahi, an-nahyu yadullu ala tahrim. Ya kan? Bahwa larangan itu pada dasarnya adalah haram. Jadi kalau ada la taqrabuz zina, maka kita tidak boleh mendekati zina. Bukan, ada juga yang kan yang nggak boleh itu mendekati. Ya kan? Melakukan boleh. Ya nggak juga gitu. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukan. Tapi poinnya adalah bahwa la tashrabu di sini redaksinya itu jadi tidak boleh. Kebayang ya, teman-teman? Oh, matur nuwun. Jadi tidak boleh, redaksinya itu tidak boleh. Nah, karena tidak boleh dan kita dalam konteks ini ya manut aja. Kenapa Nabi memberikan alasan tentang ketidakbolehan ini berdasarkan sesuatu yang sangat teologis, yaitu karena zahab wal fiddah itu punyanya punyanya orang lain, bukan punyanya kita, dan kita akan memiliki emas dan perak di akhirat nanti. Itu soal lain. Artinya apa? Dalam konteks ini kita ikuti. Nah, sekarang ini pertanyaannya, boleh nggak sebenarnya? Teman-teman pernah lihat nggak pas ini Ka'bah atau pergantian kiswah, ya kan? Kiswah. Nah, pergantian kiswah, nah itu kan berarti ittikhad bidzahab. Kiswah itu
sebagian ininya pakai emas, pakai perak dan emas. Bagaimana hukumnya? Nah, yang menarik adalah perbedaan pendapatnya. Nah, ini perbedaan pendapatnya. Imam salah satu Syafi'iyah namanya Imam Bulkini, Imam Jalaluddin Al-Bulkini. Beliau ulama di Mesir. Beliau bilang bahwa untuk konteks li syiaril Islam, maka dibolehkan. Kalau di sini nah, wa naqala anil Bulkini jawazu dzalika lima fihi minat ta'zimi li sya'airil Islam wa ighadzatil kuffar. Jadi dibolehkan orang si kiswah itu kan dijahit ininya pakai emas deh. Apa sih namanya itu benangnya. Nah, itu dibolehkan karena apa? Bayangin aja, ini kan sebagai Ka'bah itu kan simbol. Selain kiblat umat Islam, itu juga adalah simbol umat Islam. Kenapa Imam Bulkini membolehkan? Karena membayangkan bahwa jangan sampai ini menjadi olok-olok bagi orang lain. Bayang ya? Kalau kiswah dan segala hal yang ada itu mewah dan itu megah, bukan cuma mewah tapi juga megah. Orang tuh ngelihatnya karismatiknya beda. Coba saya pengen ini deh, dilihat teman-teman coba deh, kalau nggak percaya, perempuan yang pakai perhiasan dengan yang tidak, itu beda banget. Auranya tuh beda. Pernah lihat nggak? Atau pernah membandingkan nggak antara pakai pakai emas atau perhiasan lain? Siapa yang pernah pakai perhiasan mutiara? Pernah? Nggak? Atau ini deh, namanya mutiara? Nggak? Gantung dia gitu. Ini coba deh, kalau saya sering melihat bahwa istri saya kalau pakai perhiasan dan tidak, itu beda auranya. Emas itu atau perhiasan itu membawa aura positif terhadap tubuh, sehingga dia kan ada jenis. Itulah kenapa orang tuh kalau pakai perhiasan itu orang lama banget. Karena apa? Karena dia harus memastikan postur tubuhnya, warna kulitnya, dan sebagainya itu harus sesuai. Ya nggak sih? Nah, kalau dia pas, maka kelihatan banget anggun. Kalau ini pengalaman saya, maksudnya saya ngeliat istri saya tuh, kalau dia pakai itu tuh beda banget gitu. Looknya, tampilannya. Jadi ini harus tepat nih, istilahnya. Jadi lebih cantik. Bukan jadi cantik. Kalau jadi cantik berarti kalau nggak pakai itu jelek dong. Enggak. Jadi lebih kelihatan looknya tuh jadi lebih kelihatan mempesona. Lebih kelihatan berarti tadinya kuntilanak dong. Nggak kelihatan. Kebayang ya? Kenapa? Jadi kebayang ya? Nah, makanya kiswah yang ada di Mekah, ya, yang mengelilingi Ka'bah, itu kita kalau ngelihat dia itu begitu megah.
Nah ini bagian, kalau menurut Imam Bulkini bagian dari syiar, maka membolehkan. Yang redaksinya itu kan untuk tashrobu wala ta'kulu. Jadi untuk makan dan minum. Untuk yang lainnya boleh. Ini Imam Bulkini. Nah, bahkan Imam Abu Hanifah itu membolehkan untuk semuanya selain makan dan minum. Bahkan dia bilang boleh untuk mempercantik dan memperindah buyut. Buyut itu artinya rumah. Jadi kalau kalian punya uang berlebih, terus rumahnya pengen kelihatan megah, pakai emas. Tapi hari pertama udah hilang, dimaling, gondol maling. Kubah emas itu boleh menurut Imam Abu Hanifah, gitu ya. Nah, tapi kalau pendapat Syafi'iyah yang lain itu tidak boleh, tidak boleh. Nah, ini teman-teman punya dua pendapat nih. Artinya begini, teman-teman tahu kalau ada orang yang pakai emas ataupun pakai perak, gitu ya, dan untuk barang yang lain, berarti dia ngikut Imam Bulkini atau Imam Abu Hanifah. Jadi boleh menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Bulkini. Nah, kepentingan dalam konteks ini, perbedaan pendapatnya, kalau pendapatnya mazhab Syafi'iyah itu kan lebih mengedepankan ihtiyat. Ihtiyat itu artinya lebih baik berjaga-jaga, berhati-hati dalam berpendapat, sehingga karena sangat berhati-hati, kadang apa yang tidak tertuang atau apa yang itu di dalam nasnya itu dibayangkannya agak melampaui itu. Ya seperti ini misalnya, kalau menurut Syarih ya Ibnu Qasim atau Imam Abdul Syuja, itu nggak boleh tuh. Lafi aklin walafi syurbin walafi ghairihima. Nah, tapi kalau di sini detailnya ditafsil, ternyata kalau li syiaril Islam itu boleh masjid gitu ya dan sebagainya. Maka ada masjid masjid Kubah Mas. Nah, min ghairi istimali fil asah. Wa yahrumu aidan al ina'u al matli bidzahabin aw fiddatin in hasala minat tilai syai'un bi'aridihi 'alan nar. Nah, juga nggak boleh, misalnya gini, ada perkakas yang dipatri. Tahu patri nggak sih? Kalau dulu tuh patri itu kalau misalnya gelas bolong itu apa ya? Ditambal. Nah, ditambalnya itu dengan emas atau perak. Kan tadi gelas dari emas murni gitu ya. Atau dari perak murni. Nah, sekarang kalau ada gelas bolong, terus kemudian bolongnya itu ditambal dengan emas atau perak, boleh nggak? Nah, kalau di sini wayah rumu aildon, itu juga haram. Padahal cuma sedikit gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh. Wayajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairid dhahabi wal fiddah minal awani an-nafisati ka ina'i yaqutin. Bukan Gus Yakut. Yakut itu artinya permata. Yakut permata. Wayajuzu isti'malu ghairihima. Boleh kita untuk menggunakan perkakas makan misalnya.
makan piring dari permata atau saking kayanya gitu ya, bisa aja saking kayanya kaya banget terus bikin piring atau gelas dari selain permata tuh apa ya? Ini loh diamond. Wah, dari diamond gitu. Diamond tuh bahasa Indonesia apa ya? Berlian. Ya, dari berlian. Misalnya itu kan lebih mahal sebenarnya dibanding emas dan perak. Kan lebih mahal dia itu. Nah, tetapi ini dibolehkan. Kenapa? Karena tidak termasuk di dalam redaksi teks hadisnya. Gitu. Yang dikhususkan di dalam redaksi teks hadis itu cuma dzahab wal fiddah. Sementara yang lain itu boleh. Bahkan ini kan kalau dibayangkan, berlian itu kan berarti dia ada di tingkat ada di kelas 1 ya. Terus kemudian emas, terus berlian, mutiara, kan agak susah ya. Terus kemudian emas dan perak. Nah, ini kan yakut itu paling tinggi. Tapi kenapa boleh? Karena tidak ada di dalam redaksi hadisnya. Redaksi hadisnya hanya menyebut dzahab wal fiddah. Bayang ya? Nah, ini boleh aja gitu. Bahkan sebenarnya atau misalnya gini. Kalau tadi kan pecah. Nah, ada perkakas yang karena pengen impress orang banyak gitu ya. Lalu perkakas ini bukan ditambal tapi dilapisi. Dilapisi pakai emas dan perak. Itu kan jadi lebih, kalau tadi kan misalnya butuh 10 kilo untuk bikin ini gitu ya. Nah, karena dilapisi doang, dia cuma butuh setengah kilo gitu. Tapi kan kelihatan jadi tetap emas kan. Nah, itu juga tidak boleh. Ininya. Pada konteks ini juga tidak boleh kan. Ya. Apalagi gigi untuk makan dan minum, berarti kan alat itu. Iya kan? Tapi gigi emas tuh nggak perlu beli gigi emas, nggak segosok gigi aja. Kuning. Mas pucet. Wayahrumu al-ina'u al-mudabbu bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Fa in kanat kabiratan lihajatin jaza. Nah, ini problemnya gini. Kalau yang tadi dibayangkan, kalau sedikit itu nggak boleh, gitu ya. Tetapi di sini redaksinya, fa in kanat kabiratan lihajatin, untuk suatu keperluan jaza, maka itu boleh. Tapi ilatnya apa? Ilatnya karena keperluan, bukan karena lizina, bukan karena untuk perhiasan atau sebagai pajangan. Keperluan saya nggak tahu. Keperluan yang apa? Apa yang mendorong kita untuk membuat wadah dari emas? Rasanya kecil ya kemungkinannya ya. Tapi ini dibayangkan ma'al karohah au saghiratan urfan lizina kurihat au lihajatin fala tukrohu amma babbatu dzahabi fatahrumu, bisa fatahrum fatuhramu. Dibacanya bisa mabni maf'ul, bisa mabni maklum. Fatuhramu, kalau fatahrumu bisa juga, maka itu
diharamkan mutlakon kama sahhahahu An-Nawawi. Jadi kalau kecil maupun besar, menurut Imam An-Nawawi itu nggak boleh. Itu lapisannya itu loh, lapisannya itu nggak boleh menurut Imam An-Nawawi secara mutlak. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi memahami redaksi teks hadis itu secara apa adanya. Gitu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu karena tidak tercantum gitu ya, di lain misalnya untuk majelis kan, makanya kalau lihat di zawiyah atau rubat atau ribat ya, yang sufi dan sebagainya, yang kaya-kaya, sufi-sufi yang syadziliyah gitu ya, itu banyak loh ininya pakai emas. Itu boleh untuk li syiaril Islam. Karena apa? Untuk menunjukkan bahwa umat Islam ya kaya juga gitu. Kita secara ekonomi itu berdaya juga. Kita secara ekonomi mandiri juga. Kita tidak kalah kaya dibanding yang lain. Pentingnya apa? Pentingnya supaya kita tidak diremehkan. Iya kan? Pentingnya kita, nih, saya tuh dapat ilmu marketing yang dari salah satu bos besar. Dia bilang, kamu kalau mau deal, ini bisa teman-teman terapkan nanti. Kalau mau deal ketemuan dengan bos besar atau apa, bawa mobilnya, jangan mobil APV, bawa mobil CR-V. Dengan begitu orang tuh akan hormat dengan apa yang dipakai, ya nggak? Bawa HP-nya iPhone sekarang paling tinggi berapa? iPhone itu Samsung ada S24 ya. Ya pokoknya kita perlihatkan bahwa kita itu memang layak untuk diajak kerjasama, gitu ya. Jadi ada cerita, ini teman saya beneran, seorang dai Habib muda gitu, dia lagi naik daun, sering diundang kemana-mana. Suatu hari dia diundang oleh satu kelompok sosialita, pengajiannya di hotel. Dia karena polos dan nggak tahu apa-apa, datang ke situ dengan pakai motor ya, karena waktu pertama nggak ketahuan, terus kemudian masuk kan. Begitu pulang diantar kan, karena semua jamaahnya itu kagum dengan isi ceramah dan ilmu, semuanya mengantarkan Habib muda ini gitu. Begitu sampai ini, Bib, mana supirnya? Mana mobilnya? Oh enggak, saya pakai motor. Tahu nggak apa? Dia nggak pernah diundang lagi. Karena bagi beberapa orang, pencapaian materi itu bisa dilihat. Gitu ya. Nah, teman-teman, bagi marketing nih, kalau mau deal dengan orang dan sebagainya, ya harus tampil meyakinkan. Bawanya jangan bawa Karimun. Kalau mau deal, bawanya minjem CR-V-nya Pak Lukman, gitu ya. Pokoknya harus tampil meyakinkan. Nah, dalam konteks itu umat Islam juga harus begitu, bahwa citra apapun dalam konteks ini itu penting. Nah, karena itulah maka dibolehkan siswa itu menggunakan emas, gitu ya. Itu teman-teman. Oke. Jadi kebayang ya, teman-teman? Kebayang ya? Demikian, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Hah? Masih nggak ada ya? Apa? Oh ya, itu emang serum emas beneran.
Masa serum emas harganya cuma 20.000? Itu sama, jangan-jangan sama kayak ini kopi luwak. Kopi luwak 2.000. Kopi luwak berapa? Saset itu 500 ya? Masa kopi luwak 500? Ternyata itu cuma brandingnya aja. Aku ragu kalau itu. Pade apa pade? Apa? Oh. Kalau kita terima zakat dari seorang, dan zakat itu dikasih ke orang lain. Zakat ini. Dan zakat yang dikasih oleh kota, saya kasih ke orang lain. Gini, zakat itu yang harus dipahami premis begini. Yang harus dibayangkan adalah siapa sih yang berhak mendapatkan zakat? Yang berhak mendapatkan zakat itu mustahik. Kenapa dia berhak mendapatkan zakat? Karena memang dia layak dibantu. Bayang ya Pak De? Karena dia layak dibantu. Nah, kategorinya apa? Kategorinya adalah fakir dan miskin. Iya kan? Fakir dan miskin. Nah, kategori fakir miskin ini ada beberapa indikator. Kalau Imam Al-Ghazali itu dalam ia bilang bahwa kalau besok aja dia masih mikir mau makan apa, gitu ya, maka dia fakir. Nah, ini kategori harus dapat zakat. Nah, kalau ternyata misalnya Pak D dapat zakat dari saya, terus Pak D ngasih ke orang. Nah, berarti Pak D itu kategorinya bukan ini anu aja. Saya jangan Pak D lah. Fulan mendapatkan zakat, ya kan? Oh ya, bedanya fakir dengan miskin. Kalau miskin itu dia punya simpanan untuk bisa makan dalam beberapa hari. Kalau fakir itu nggak bisa sama sekali. Besok mikir dia harus nyari. Besok mikir dia harus nyari, ya kan? Besok jadi nggak ada kepastian soal, ibaratnya gini, dia nggak megang uang sama sekali. Tapi kalau miskin itu dia masih megang ya katakanlah 10.000, 20.000 buat beli mie 3 hari gitu ya. Ya kan, mie berapa sih 3.000 kan? Ya kan 3 hari, sehari sekali. Nah, itu miskin. Terus kemudian fakir itu besok dia nggak tahu mau makan apa. Nah, perbedaannya ini ya. Nah, kalau ternyata saya memberikan ke si Fulan, ternyata si Fulan ini banyak nih dapatnya. Bukan cuma dari saya. Ya, dari Mas Agung, dari Mas Husni, dari Mas Obi dan sebagainya. Lalu, itu kan akhirnya jadi meningkat kan? Dari yang tadinya fakir jadi miskin kan? Terus Pak D ngasih lagi kepada yang fakir. Boleh nggak? Pada prinsipnya itu boleh-boleh aja. Pada prinsipnya. Tapi itu adalah miliknya Pak D. Gitu ya? Pak D, kebayang ya?
jangan sampai yang utama itu jangan sampai apa yang kita miliki itu juga mendolimi keluarga kita. Kan anak, istri itu kan juga punya hak kan atas apa yang kita dapatkan dari zakat itu ya. Lalu kemudian karena ada yang sangat altruis. Altruis itu membantu orang sehingga dia melupakan dirinya. Dia nggak makan, yang penting orang lain makan. Nah, jangan sampai seperti itu juga Pak De. Kebayang ya Pak De? Pak De kebayang ininya? Jawabannya. Jadi pada prinsipnya boleh-boleh aja karena itu sudah menjadi miliknya Pak De. Tapi tidak ada kewajiban bagi Pak De untuk memberikan kepada orang lain. Yang wajib itu misalnya saya harus. Tapi kalau Pak De itu nggak wajib. Karena apa? Karena Pak De itu mustahik. Misalnya. Kebayang ya? Sampai sini bingung nggak? Pak De, kebayang nggak Pak De? Enggak, enggak apa-apa. Tanya aja lagi kalau enggak apa-apa. Nih, saya ulang ya. Pak De mendapatkan zakat itu karena mustahik. Oke? Nah, zakat beras misalnya. Nah, beras itu udah punya miliknya Pak De. Tapi Pak De kan dapat dari saya. Ternyata ada 5 karung gitu ya. Nah, yang 1 karung Pak De kasih ke teman Pak De gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi Pak De nggak punya kewajiban. Artinya apa? Ini bukan perkara wajib. Pak De memberikan zakat itu ke orang dan nggak mesti harus 2,5%. Artinya Pak De itu nggak punya kewajiban gitu loh untuk mengeluarkan zakat itu. Karena apa? Karena pada dasarnya mustahik. Bahkan ngasih dia untuk 1 liter aja itu juga boleh. Jadi nggak ada kewajiban Pak De untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau ngasih atas nama solidaritas, boleh-boleh aja. Bayang ya? Nah, istilahnya jatuhnya sedekah, bukan zakat. Kebayang ya? Oke. Gitu ya, Pak De. Karena Pak De bukan muzaki, tapi mustahik. Ini istilah ya, bukan berarti Pak De mustahik. Maksudnya istilahnya itu ada muzaki, ada mustahik. Muzaki itu wajib zakat, mustahik wajib mendapatkan zakat. Itu. Jadi meskipun misalnya dia punya banyak dapat bagian dari zakat itu, nah bukan berarti dia tiba-tiba jadi muzaki juga. Karena apa? Karena kondisinya kan dia mustahik. Ya enggak? Gitu ya. Saya kira itu teman-teman. Ke depan kita akan bahas soal siwak. 1 kata tapi untuk 2 makna. Siwak itu pekerjaannya siwak, bendanya juga siwak. Saya kira itu teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.